Halo guys, welcome back to my channel. Di hari ini aku lagi mau cerita sedikit tentang bantuan atau subsidi upah yang akan diberikan oleh pemerintah kepada pekerja. Jadi pekerjanya di sini ada ketentuannya tapi guys ya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu Presiden mengeluarkan Perpres nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Terdapat salah satu program utama yang direncanakan oleh Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, yaitu program bantuan subsidi gaji. Nah, jadi ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli pekerja. Jadi diharapkan nanti dengan adanya bantuan ini pekerja di Indonesia itu semakin semakin meningkat daya belinya. Artinya modal-modal atau upah yang diberikan tadi, subsidi upah tadi dibelanjakan sehingga membantu pergerakan roda ekonomi dari bawah. Nah, tadi barusan Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida itu konferensi pers mengenai subsidi ini. Nah, jadi ada beberapa catatan yang aku catat dari konferensi pers tadi. Nah, jadi tujuan subsidi upah ini adalah melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pekerja. Nah, jadi seperti tadi aku bilang, jadi tujuan itu adalah melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pekerja. Jadi daya beli si pekerja itu tetap terjaga sehingga ada dana yang nantinya akan dibelanjakan oleh pekerja sehingga membantu roda perekonomian Indonesia. Nah, jadi program stimulus ini itu dikoordinasikan dan dibahas bersama tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, juga Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan, dan juga BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek guys ya. Nah, jadi tadi juga Bu Ida dia ada menyampaikan beberapa kriteria atau persyaratan untuk mendapatkan subsidi ini, yaitu warga negara Indonesia pastinya, kemudian terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan nilai tambah buat kalian, buat kita para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain ada juga program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan juga jaminan pensiunnya. Ditambah lagi ada juga manfaat layanan tambahan lainnya seperti misalkan diskon perhotelan, diskon pesawat, penerbangan guys ya, itu ada juga, dan ada juga diskon-diskon di beberapa merchant. Itu bisa kalian lihat di situsnya BPJS Ketenagakerjaan. Di situ ada co-marketing namanya. Nah, kemudian persyaratannya harus memiliki rekening bank. Jadi supaya bantuan ini nanti tepat sasaran dan nilainya tidak lebih dan tidak kurang, ini akan ditransfer langsung ke rekening si karyawan, tidak melalui apa ya, yang biasanya BLT yang lainnya seperti apa aku kurang tahu, tapi yang pasti ini langsung ke rekening si pekerjanya, jadi tidak singgah kemana-mana duitnya. Kemudian yang menerima bantuan ini nantinya adalah bukan penerima manfaat kartu prakerja. Jadi kalau kemarin itu dia udah dapat bantuan dari
kartu prakerja, jadi dia tidak berhak lagi untuk mendapatkan bantuan ini. Maka nanti BPJS Ketenagakerjaan itu akan memberikan data yang diberikan kepada Kemnaker. Kemudian nanti Kemnaker lah yang akan memfilter untuk berikutnya, apakah si pekerja ini layak atau tidak layak gitu, tentunya dengan kriteria yang tadi. Kemudian peserta membayarkan iuran setidaknya itu sampai Juni 2020. Jadi kalau misalkan di perusahaan tempat kalian bekerja itu menunggak iuran, maka suruhlah mereka membayarkan tunggakan iurannya setidaknya sampai Juni 2020 guys ya. Jadi kalian berkemungkinan untuk mendapatkan subsidi ini nantinya. Nah, itu tadi yang aku ambil catatan dari Kemnaker dari konferensi pers tadi. Kemudian ada juga perubahan data yang sebelumnya itu dikatakan bahwa penerima bantuan ini itu ada sebanyak 13,8 juta orang, atau tepatnya 13.870.429 orang, dan sekarang naik menjadi 15.725.232 orang. Jadi ini kenaikannya cukup signifikan guys ya, lebih dari 2 juta, hampir 2.100.000 guys kenaikannya. Nah, jadi dengan adanya kenaikan si penerima ini, maka anggaran yang disediakan untuk itu juga naik, yang tadinya 33,1 triliun menjadi 37,7 triliun. Nah, jadi ini angkanya cukup fantastis guys ya, jadi memang harus tepat sasaran. Nah, mungkin banyak bertanya-tanya kenapa datanya ini harus dari BPJS Ketenagakerjaan juga pastinya. Nah, cuman tadi disebutkan Bu Menteri bahwa data BPJS Ketenagakerjaan digunakan sebagai dasar dikarenakan dianggap paling akurat, lengkap, akuntabel, dan juga valid. Nah, jadi data di BPJS Ketenagakerjaan itu ya, termasuk yang paling akurat guys ya, paling lengkap datanya, paling bisa dipertanggungjawabkan, dan paling valid guys ya. Oke, kemudian untuk besaran bantuan yang nantinya akan diberikan itu sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan yang akan dibayarkan setiap 2 bulan. Artinya sekali transaksi nanti itu sebesar 1.200.000. Oke guys, itu sedikit info untuk bantuan subsidi oleh pemerintah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi buat kalian yang bekerja di suatu perusahaan, suatu instansi, jadi mungkin sudah saatnya lah, atau ini mungkin momentum kalian supaya harus didaftarkan oleh si pemilik perusahaan atau bos kalian lah kita bilang. Karena memang di BPJS Ketenagakerjaan itu manfaatnya cukup banyak selain perlindungan dasar tadi guys ya, perlindungan dasar yang jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan juga jaminan pensiun. Jadi ada manfaat yang lainnya juga, seperti yang barusan saya sampaikan, itu termasuk manfaat. Karena kalau dia tidak terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dia tidak akan bisa menerima subsidi tersebut. Itu udah paling dasar, karena ya kan kita menggunakan datanya BPJS Ketenagakerjaan. Sementara kalau kamu tidak peserta, ya berarti kan data kamu tuh nggak ada di BPJS Ketenagakerjaan, ya otomatis sudah tersingkir gitu kan. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah kalau kemarin itu dia ada kekeliruan dari beberapa orang yang mengatakan penerima itu iurannya
harus di bawah 150.000 per bulan. Nah, jadi itu dikoreksi guys ya. Jadi nanti dasar untuk salah satu syarat itu adalah gaji di bawah 5 juta. Jadi gaji di bawah 5 juta itu sudah memenuhi syarat guys ya. Jadi mungkin nanti BPJS Ketenagakerjaan selaku penyedia data akan memberikan data tersebut ke Kemenaker atau Kementerian Ketenagakerjaan, di mana Kemenaker sebagai KPA atau kuasa pengguna anggaran. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman di perusahaan ada yang bingung mengenai kemana harus dilaporkan ini gitu kan. Nah, jangan khawatir, itu teman-teman AR atau teman-teman pembina kalian itu bakalan mengirimkan email ataupun mungkin WhatsApp di grup pembina perusahaan atau ke grup HRD kalian untuk meminta data kalian, yaitu nomor rekening, nama rekening, nama banknya. Jadi itu nanti bakalan diminta oleh si pembina BPJS Ketenagakerjaan. Maka HRD lah yang punya pekerjaan nantinya dan akan dikirim kembali ke si pembina untuk di-input di sistem kami. Nah, tapi kalau kalian menggunakan SIPP itu nanti kalian laporkan sendiri, atau caranya ada di sini, kalian klik aja. Caranya ada sini atau di sini guys ya. Nah, caranya ada di situ, nanti kalian bisa cek sendiri. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa kalau kalian merasa info ini bermanfaat, kalian bagikan ke teman kalian, teman-teman pekerja kalian. Siapa tahu nanti mereka juga bisa menerima bantuan subsidi ini guys ya. Dan kalau kalian suka, kalian like. Kalau kalian nggak suka, dislike aja. Dan yang paling penting, kalian harus subscribe, karena nanti akan ada informasi banyak mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Oke guys,